dan ternyata tidak ada gangguan, dan Refinery lagi-lagi akan menjadi tempat untuk perebutan dari anak-anak RRQ Kazu dan juga First Rider. Iya, ini dia, tapi sudah ada trading tembakan dari kedua sisi tim First Rider dan juga tim RRQ, di mana seorang David berhasil mendapatkan pemain dari RRQ. Tapi pada akhirnya ada satu orang yang lompat dari ketinggian yang cukup berbahaya untuk tim RRQ, dan pada akhirnya di sini seorang Shaheen harus kabur menggunakan launchpad-nya dan memilih untuk berpindah ke arah revival point yang bisa diamankan. Tapi posisi dari seorang Shaheen sendiri atau siapa nih gue nggak tahu nama nickname-nya, tapi pada akhirnya harus kayak berhati-hati juga karena di belakang sana ada tim 9 dari tim Void 69 yang juga sudah mulai mengintai, sudah mulai mencoba untuk mengamankan lootingan-lootingannya di arah bawah di sekitaran panggung Refinery. Dan tadi juga di sebelah kanannya ada satu tim yang juga ingin coba buat berbagi lootingan di arah sana. Betul sekali. Dan kalau kita ngebahas tadi RRQ yang akhirnya mereka benar-benar harus kehilangan 3 personilnya dan ada satu lone survivor yang akhirnya mau nggak mau cabut. Ya. Itulah klasik dari RRQ Kazu semenjak mengikuti ajang turnamen dari DGWIB season 14 Free Fire ini, Bang Efur. Ya. Jadi memang posisinya tuh untuk kedua tim ini benar-benar tidak mau mengalah satu sama lain. Bahkan yang lebih serunya itu ini bolak-balik aja dari posisi kalau nggak First Rider yang menangin fight atau RRQ yang menangin fight. Tapi fun fact-nya adalah kalau misalkan RRQ-nya berhasil untuk cabut, bahkan memang harus kalah di pertempuran Refinery awal, ada satu lone survivor yang sangat harus dihati-hatikan. Kenapa? Dia bisa menghidupkan 3 personelnya lagi dan bisa coba untuk comeback di arah Refinery. Tapi ternyata di sisi lain ada Ubed juga yang ternyata bisa banget mendapatkan 2 knockdown ya bahkan. What a nice shot dari seorang Ubed, berhasil mendapatkan kepala dengan cepat menggunakan VSS-nya. Dan kalau kita melihat tadi juga di arah notif hashtag 10 RRQ harus puas di tangan tim lawannya. Tapi sementara itu kalau kita lihat juga berfokus ke arah seorang Ren yang sudah mulai mencoba untuk maju, tapi ada cover yang sangat baik dilakukan oleh Bams, dan pada akhirnya CSGO Boba ditertawakan untuk tumbang di peringkat ke-9 karena Dewa United sudah menguasai area Oldhampton yang menjadi early point untuk ngelooting di sana. Wah gila sih, tadi gua ngeliat satu strafing yang dilakukan oleh seorang Ubed di balik pos kecil. Dia masih bisa untuk memberikan tembakan ataupun rake aim yang bisa menghasilkan critical headshot, dan itulah menjadi keuntungan tim Dewa United untuk memegang penuh tim CSGO Boba dan memulangkan CSGO Boba ke arah lobby untuk bisa menunggu di next match selanjutnya. Yes, itu dia ya, dan sayang banget ternyata RRQ Kazu tidak bisa comeback ke arah Refinery lagi ya, yang seperti round-round sebelumnya. But it's okay, nggak apa-apa karena kita masih mempunyai 8 tim yang tersisa, dan kali ini kalau kita perhatikan juga sebenarnya banyak banget tim-tim yang turun di area drop zone itu yang berpencar banget ya. Kita bisa bilang tadi ada anak-anak Dranix juga yang turun di arah Mammoth dengan satu orang yang mengawasi pergerakan dari Void 69 yang posisinya tuh turun di area The Maze. Dan kali ini untuk area map atas kanan itu ada sekitaran 3 tim harusnya kalau misalkan itu ada GRC atau juga Bonafide. Tapi karena GRC dan juga Bonafide tidak bermain untuk hari ini, so untuk Council Hall dan juga Shrines itu sangat sepi pengunjungnya Bang Ever. Bahkan untuk run sendiri itu benar-benar ngebagi yang dimana ada easy peasy dan juga ada satu orangnya kalau nggak salah tadi siapa ya, aku lupa anak dari run siapa, dan itu dia mengambil bibir dari confinement. Sedangkan 2 orangnya itu berada di Santa Catarina. Itu harusnya tuh jauh banget ya, walaupun sebenarnya tuh masih seberangan aja, tapi dengan memperluas research mereka tanpa ada hambatan sama sekali, ini bisa menjadi ancaman untuk tim-tim lain karena anak-anak dari Rans Esports juga sudah cukup kuat harusnya untuk mempunyai lootingan yang bagus. Betul, itu dia. Kalau confinement pasti udah nggak ada debat lagi ya, itu mereka dapatin keuntungan yang banyak banget, mereka bisa ambil lootingan-lootingan di sana. Tapi kalau tadi gua ngelihat dari POV tim EVOS Immortal, gua agak sedikit fokus ke nickname dari seorang Abu yang balik lagi ke kompetitif. Ini dia pemain superstar dari EVOS Divine yang gue juga kangen banget Abu bermain di Free Fire lagi. Dan pada akhirnya gue sendiri pribadi ngelihat Abu udah bermain dengan EVOS Immortal walaupun nggak bermain sama satu timnya yang EVOS Divine, tapi itu menjadi satu momen comeback juga untuk Abu bisa
kembali menyesuaikan dirinya untuk meta yang sekarang ataupun hype yang mungkin dimiliki oleh tim-tim lain, dan Abu sendiri mempersiapkan itu untuk mempersiapkan mental juga bisa menghadapi tim-tim yang mungkin bakal bisa bertemu di divisi 1. Tapi kalau kita melihat juga ada pertemuan dari satu pemain yang pada akhirnya dari seorang Denzo berhasil menjatuhkan pemain dari lawan, yang pada akhirnya dari seorang Denzo tertangkap oleh seorang Ruli, yang dimana granat sudah dikokang dan sudah dimasak dengan matang dan masuk ke arah Denzo dan menjadi santapan yang paling enak tentunya untuk diamankan. Tapi pada akhirnya kalau kita melihat juga berpindah ke arah Bayfront, sudah ada seorang Zack yang terjatuh dan ada penukaran dari seorang Otang yang berhasil terkena surprise serangan dari EVOS Immortal. Tembakan demi tembakan sudah mulai dilepaskan pelurunya dari seorang Lukman menggunakan senjata sniper rifle, dan pada akhirnya kita melihat di sini 3 orang dari EVOS Immortal akan mencoba untuk bergerak ke sisi kanan dari arah tim EVOS Immortal, dan Abu sudah memberikan spray tembakan dengan menggunakan SM8 dan sudah ada satu vehicle yang digunakan oleh tim EVOS Immortal langsung menusuk ke jantung pertahanan yang sudah dibuat oleh Zoom Esports. Satu pemain sudah terlihat, ada flash freeze juga yang sudah terpop up di arah open field dan masih belum ada tensi peperangan lagi dari kedua tim. Ya, kali ini ternyata masih cukup alot dari kedua tim ini mencoba untuk melakukan clash, dan ternyata di sisi lain juga ada Abu yang bakal langsung masuk ke arah depan, dan kali ini Arul yang sudah masuk di area pertahanan yang bakal mencoba untuk sneaky picky karena masih ada ice grenade juga yang sudah dikeluarkan, dan kali ini sudah banyak banget ledakan-ledakan yang diberikan, tapi Arul mau gak mau harus cabut begitu saja karena dia tahu ada satu granat yang connect ke arah bawah, dan kali ini Arul bakal mencoba untuk mediasi terlebih dahulu, dan kita bakal melihat dari kedua tim yang cukup alot kali ini di mana ada Jujun yang ternyata sudah harus tekan lockdown. Sayang sekali Bang Evo. Aduh nih Suparman, tolong Jujunnya kondisikan ya, tolong kondisikan posisinya untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Tapi kalau kita melihat ternyata ada tim Rans yang langsung mengobrak-abrik pertahanan dari tim Zoom Esports. Tapi pada akhirnya EVOS Immortal pinter banget, mereka narik dulu untuk membiarkan Rans Esports atau tim third party yang akan mencoba untuk menyelesaikan fightnya di satu rumah yang sudah diincar terlebih dahulu oleh EVOS Immortal. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat juga satu demi satu granat sudah mulai dilemparkan oleh seorang Rose, dan pada akhirnya peran Iki diganti oleh seorang Rose, dan Iki mendapatkan pemain terakhir dari Zoom Esports, dan inilah dia momentum EVOS Immortal akan kembali mendekat, dan pada akhirnya ada plasma gun. Oh my god, Iki, lu ngapain pakai plasma gun tapi masih bisa efek ke arah tim EVOS Immortal. Kita lihat Rose sudah menggunakan motornya untuk bisa masuk ke arah depan, tapi pada akhirnya Arul berhasil melakukan revive ke arah Wonder Kids dari EVOS Immortal yang akan menjadi satu ancaman untuk tim Rans Esports. Zax akan mencoba untuk tarik mundur lagi dirinya lebih menjauh untuk bisa kembali merecovery health point yang sudah hilang untuk bisa kembali full. Tapi pada akhirnya Suparman sudah menjaga di arah tangga, hati-hati di sana. Satu tappingan Suparman sudah memberikan trigger ke arah tim Rans Esports yang harusnya bisa lebih aman lagi dan bisa melakukan team fight secara penuh, dan sudah ada inisiasi langsung di jump shot. 3 orang sekaligus langsung membredel karena seorang Suparman, dan pada akhirnya Abu di sini harus menjadi last atau one man show dari tim EVOS Immortal melawan 4 orang sekaligus dari Raz, dan sudah mulai dipreteli satu persatu lagi dibalas oleh Easy Peasy. 2 orang dan bahkan oh my god, wow, Easy Peasy benar-benar clutch moment di sana buat Bimbun. Iya, yang dimana tadi cukup seru banget ya, bahkan Bang Evor tidak bisa bernapas dengan lega karena tidak ada jeda dari ketiga tim ini. Walaupun sebenarnya aku tuh sangat suka banget ngeliat Zoom yang akhirnya lumayan agresif, yang dia berhasil untuk ngeras dan rotasi ke arah Bayfront dan harus memecah perangnya bersama anak-anak dari EVOS Immortal. Walaupun sebenarnya akhirnya itu adalah bumerang untuk anak-anak dari Zoom Esports sendiri, karena mau nggak mau didatangin oleh tim yang lain yaitu Rans Esports, dan berhasil untuk menjadi orang ketiga yang sangat perfect menurut aku. Walaupun sebenarnya tadi sempat banget ditarik ulur dulu sama anak EVOS Immortal, dan EVOS Immortal menunggu momentum kapan mereka timing yang tepat untuk masuk ke dalam anak-anak dari Rans Esports. Tapi dengan cepatnya skill yang sudah dipakai oleh anak-anak Rans Esports juga bisa mencoba untuk lebih resetnya tuh lebih cepat. Bahkan dari EVOS Immortal sendiri yang notabene dia tuh punya potensi untuk mengacak-adutkan kembali posisi dari peperangan yang ada, tapi
tapi tidak, malah kehilangan temponya. Bahkan Zack sendiri sudah sempat dua kali kan terkena knockdown, tapi untungnya masih bisa untuk dilakukan reviving. Tapi dengan adanya satu agresif juga dari anak-anak EVOS Immortal yang mau nggak mau masuk ke dalam area pertahanan atas, tapi dengan bersusah payah karena ada satu jalan tangga yang memang langsung di pop up glue wall dan itu tebel pol Bang Evo. Tebel pol banget. Dan ya itu yang bikin akhirnya anak-anak EVOS Immortal itu nggak bisa melakukan class comeback dengan baik, sehingga dari Rans-nya sendiri yang masih masuk dapetin area kamar yang masih cukup lebar juga, dengan adanya EVOS yang masuk satu persatu mau nggak mau charger booster yang sangat OP banget, dan itu bisa dikuasain oleh anak-anak dari Rans Esports. Oke, itulah dia pertempuran di arah Bayfront yang pastinya kita udah nggak expect seorang Easy Peasy bisa clutch moment dan pada akhirnya bisa di pick satu persatu dari arah pintu sesempit itu, dan pada akhirnya wah gila sih Easy Peasy, tahan lo ya, jangan terlalu OP kau Easy Peasy ya, jangan terlalu kau senang dulu ya di sana ya. Dan kita akan kembali untuk move ke arah Refinery di mana seorang Jatra yang menjadi satu mekanik untuk bisa memperbaiki parabola yang rusak kayak gitu ya. Ini ngapain kita udah pegang pistol, medkit nggak ada, glue wall nggak ada. Iya. Ini udah nggak ada lagi pilihan untuk seorang Jatra turun, dan kalaupun mereka seorang Jatra turun udah pasti ini free kill, free point untuk First Rider. Tapi kalau First Rider juga masih memiliki satu ketajaman vision yang mungkin bisa didapatkan untuk First Rider. Tapi kalau kita lihat juga dari pos to posnya, First Rider udah layaknya seperti penjaga yang sulit banget untuk mereka bisa bisa dikelabuhi sama tim-tim lawan. Bahkan dari North aja udah bisa ngelihat gitu satu orang di arah rumah kembar, dan itu adalah tim Aura Ignis yang secara dari arah rendernya jauh banget gitu loh. Ya, tapi walaupun sebenarnya tadi bisa kita lihat ya, ada Dranix yang ternyata ada satunya di parabola dan sisanya itu juga masih berpencar banget karena memang posisinya yang baru dihidupkan kembali, dan mau nggak mau mereka langsung ngambil ke titik di mana zona masih masuk banget untuk di zona ketiga ini. Dan sebentar lagi kita bakal lihat untuk zonanya sendiri itu nanti akan mengecil lagi, menyusul akan menjadi zona keempat, dan posisi dari Refinery ini entah masih masuk atau tidak, karena kalau tidak itu sangat sayang banget untuk Dranix yang berada di atas sana, karena ya lagi-lagi tidak mempunyai apapun, walaupun di sini udah dibekali G18 dan juga Fast level 1, bahkan dalam level 1 sangat-sangat tidak wise kalau melakukan quest bersama anak-anak First Rider North. Tapi kali ini ternyata Susana harus tersurprise, happy birthday harus dipulangkan oleh Ruli di posisi yang sangat-sangat unpredictable dari Northnya sendiri, karena dia langsung selonong boy, tidak make sure dulu ada step di sana, melainkan Ruli yang sudah benar-benar gercep mengikuti step yang ada, dan kali ini bakal berhadapan lagi Bang. Langsung berhadapan 1v1 situation, tapi pada akhirnya seorang Ruli harus kalah di tangan seorang Susana. Jatra masih saja untuk bisa melakukan yang namanya pertahanan di arah satu parabola, dan pada akhirnya Denzo digerebek. Pemain Rans Esports mendengar adanya tembakan dari sekitaran territorial defense yang dimiliki oleh Rans Esports, dan 7 poin kill sudah didapatkan oleh Rans Esports dan akan menjadi tim yang berapi-api tentunya untuk di match ataupun di map Kalahari yang kita saksikan tentunya. Dan pada akhirnya memang Iki tadi juga berhasil untuk di revive, dan sebenarnya gue di sini ngelihat dari line up yang dimiliki oleh Rans. Kalau gua ngelihat dari skillnya ada yang dikombinasiin Marrow sama Dead Silent dari si Rafael, itu akhirnya kepake juga. Waktu itu kan Rafael itu sebagai skill aktif gitu ya kan dari bisa dibilang grupnya si Alok dan kawan-kawan, tapi sekarang udah diubah jadi pasif dan itu bisa digunakan untuk jarak jauh, dan bahkan itu mendukung banget kalau lu pakai satu Marrow dan juga Dead Silent dari Rafael, itu sangat-sangat membantu untuk raser-raser yang dimiliki dari tim masing-masing. Dan pada akhirnya kita akan melanjutkan dulu perangan karena sudah ada First Rider di mana seorang Diwan menembak ke arah satu target di sana menggunakan Groza, tapi pada akhirnya masih ada pop up blue wall yang menghalangi tembakan dari seorang Diwan. Dan pada akhirnya kita juga melihat pemandangan dari Dragon Phoenix yang harus terwipe out di peringkat ke-6 Kak Baby. Ya, dan kali ini 5 tim yang tersisa kita sudah melihat ada satu anak-anak
dari Aura Ignis yang mau nggak mau paling nggak dia harus naik menggunakan satu gurun yang memang sangat sulit banget. Walaupun sebenarnya di sini First Rider berperan yang cukup baik, dia sudah mengawasi area Refinery sejak dini dan tidak melakukan rotasi kemanapun. Bahkan dia membagi dua-dua untuk menjaga perjalanan masuk dari tim-tim yang bakal coming ke arah mereka. Tapi kali ini kita bakal melihat Dewa Unite yang bakal bertemu dengan anak-anak Void kali ini, di mana Fruity juga sudah terkena beberapa damage, tapi masih saling adu tembakan dengan jarak jauh. Dan kali ini Dewa Ubed berhasil untuk mendapatkan satu knockdown yang menggunakan senjata VSS yang sangat mematikan, dan Bams bakal suka untungnya ada face yang sangat-sangat tebal, tapi kali ini Ubed sayang sekali harus terkena knockdown. Oh my god, Bamsnya juga menyusul, di mana sudah ada komit tembakan dari tim Void. Pada akhirnya hati-hati. Hey, iDrop itu tolong ya, tolong diperhatikan, tolong difokuskan dulu ya seorang Void. Hati-hati tereliminasi sia-sia begitu saja oleh summon iDrop. Dan bahkan ada David menggunakan AWM-nya berhasil menjatuhkan pemain dari Void, menyisakan 2 orang saja Fruit yang menjadi pengorban selanjutnya. Dan sudah ada pelontar dari seorang UI, sang satu orang granat yang sangat berbahaya dari First Rider Storm. Dan pada akhirnya 8 kill sudah diamankan juga oleh First Rider. Dan sekarang fokus mereka sudah mulai berpindah ke arah Rans Esports yang berada di arah bawah. Dan tapi pada akhirnya terlengah begitu saja karena ada seorang Rama yang menjadi snipe shooter paling the best dari tim Rans Esports. Dan kalau kita lihat juga dari seorang Ajax melemparkan satu buah pelontar mengenai seorang Easy Peasy. Dan akhirnya Rans tidak punya banyak pilihan untuk bisa bertahan masuk ke arah zona late game dan harus puas di peringkat ketiga. Nice try untuk Rans Esports, tapi pada akhirnya kalau kita juga dari seorang Ajax terkena surprise shotgun charge booster dari seorang David memecahkan kepala seorang Ajax. Amek di sini satu persatu, dan pada akhirnya Not terkena ledakan diri sendiri dari pelontar yang mengenai satu respon gol yang sangat cepat dari seorang Amek. Oh my god, itulah dia seorang Amek, Predator FFVM kita harus benar-benar OP untuk di game